Nah, yang harus kalian lihat adalah bahwa worksheet ini adalah sifatnya opsional sebenarnya kalau di perusahaan. Jadi perusahaan itu sebenarnya nggak wajib untuk membuat. Tapi di sini kalian akan diajarkan bagaimana cara membuat worksheet untuk nanti bisa membuat laporan keuangan. Nah, worksheet itu dikenal dengan namanya jurnal 10 kolom, karena ada 10 kolom nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdiri dari ada trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, sama statement of financial position. Nanti saya akan upload untuk yang worksheet. Jadi kalau misalnya kalian di soal itu ada disuruh kerjakan worksheet, ya. Jadi kalian nggak perlu lagi ngegaris di buku, kalian cukup ngeprint aja, ngeprint format worksheetnya, paham ya? Tulis angkanya tetap pakai tulisan tangan. Jadi jangan kamu kerjain di Excel angkanya, baru terus kamu print, kamu kumpulin, salah. Itu nanti nggak akan saya nilai. Yang saya nilai semuanya adalah tulisan tangan. Tapi kalau format worksheet-nya kamu mau bikin di Excel, silahkan. Nanti di print. Tapi formatnya yang gini aja. Tapi nanti isinya tetap tulisan tangan. Paham ya? Oke. Nah, terus untuk yang worksheet, bagaimana caranya? Gampang. Oke. Kita coba kembali ke sini dulu. Kan waktu itu misalnya awal kalian diketahui waktu yang kemarin ya, ini ada trial balance nih, ada trial balance suatu perusahaan. Terus kita sekarang ke worksheet. Nah, nanti kalian dikasih formatnya kosong gini. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, dari yang data trial balance yang kamu dapat ini, dimasukin semuanya ke yang bagian trial balance ini. Ya, jadi ini kan cash nih. Cash 15.200. Ya, di debit, terus ada supplies 2.500. Ya. Terus ada prepaid insurance. Jadi tinggal pindahin angka yang ada di trial balance, dipindahin ke sini. Prepaid insurance 600. Equipment 5.000. Notes payable di kredit 5.000. Accounts payable itu 2.500. Terus unearned service revenue itu 1.200. Share capital ordinary 10.000. Return earning itu 0. Dividen 500. Service revenue 10.000. Salaries and wage expense 4.000. Rent expense itu 900. Nah, di total nilainya adalah segini. Oke, sampai sini nggak ada tanya ya, cuma tinggal pindahin dari yang soal trial balance, pindahin ke worksheet, ke yang kolom trial balance. Jadi kolom pertama itu selalu namanya trial balance, nggak ada yang lain. Nah, setelah itu diketahui bahwa dari yang soal yang terdahulu, kalian kan membuat jurnal penyesuaian tuh. Ya, kemarin sudah membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, ceritanya jurnal penyesuaiannya kayak gini. Oke. Ini jurnal penyesuaiannya. Nah, ini jurnal penyesuaian. Kelihatan nggak angkanya?
yang jurnal penyesuaian ini. Kelihatan, Bu? Yang biru, yang foto. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, ini yang ditaruh di kolom adjustment. Kalian taruh di sini. Di yang saya warna kuning ini nih. Ya, ini dipindahin ke kolom adjustment. Caranya gimana? Pertama, ada supplies expense di debit 1.500, supplies di kredit 1.500. Berarti supplies di sini kan masukin di kolom adjustment 1.500. Oke, nih supplies di kredit 1.500. Oke. Nah, terus ada supplies expense kan debit. Nah, pertanyaannya di sini ada nggak supplies expense yang daftar awal ini? Ada lihat supplies expense? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti tambahin di bawah total. Di bawah total kalian tambahin namanya. Ini kan totalnya. Ditambahin supplies expense. Ya. Di debit 1.500 ya. Berarti ditulis di sini 1.500. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, tinggal pindahin aja, tapi di bagian kolom adjustment. Oke, pindahin tapi di bagian kolom adjustment. Next, insurance expense ada nggak di sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti diapain? Tambahin. Taruh di bawahnya ini Taruh aja. supply. Berapa tuh insurance? 50. 50. Oke. Terus kreditnya prepaid insurance 50. Ada di sini? Ada, Bu. Ada ya, di kredit 50. Lanjut. Depreciation expense. Ada nggak? Nggak ada, Bu. Ada. Tambah. Berapa tuh? 40. 40. Accumulated depreciation equipment ada nggak? Nggak ada. Nggak ada juga, Bu. Nggak ada. Berarti tambahin lagi di bawahnya. Di kredit 40. Terus unearned service revenue ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Terus dia di apa? Di debit atau di kredit? Debit. Debit 400. 400. Kreditnya apa? Service revenue. Ada ya? Ada. Di kredit 400. Lanjut. Account receivable. Ada atau tidak? Tidak. Nggak ada. Nggak ada. Berarti tulis lagi di bawahnya. Account receivable senilai 200. 200 di debit. Lalu kreditnya Service service revenue. revenue. Ini ditambah. Nah, nanti kalau kalian kan masalahnya hitung tangan kan, kalau ini kan saya tinggal ganti nih, ada masalah ya. Tapi kan kalian kan tulis tangan, jadinya jangan ditimpa juga angkanya. Jadi kalian mungkin buat coretan dulu kecil supaya nanti service revenue-nya totalnya berapa jadinya. Ya, jangan tulis 400, 200 ditulis kecil-kecil, jangan. Ya, tapi kamu totalin dulu jumlahnya berapa baru dia masukin angkanya. Terus interest expense ada? Interest expense? Nggak ada, Bu. Interest payable ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kita langsung tulis dua-duanya ya. Interest expense. Berapa tuh? Interest expense 50 ya. 50. Terus ada juga interest payable. Terus yang terakhir salary sandwich expense ada? Ada.
Tidak. Berarti ditulis di debit 1.200 ya. Terus tapi salary sandwich payable nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Kalau sudah, langkah selanjutnya di total lagi. Yang total adjustment-nya berapa? Harusnya balance antara total debit dan kredit. Oke. Ya. Nah, setelah di total, selanjutnya adalah kalian tulis yang di bagian adjusted trial balance di jumlah. Oke. Bagaimana cara jumlahnya? Kalian kan udah belajar tuh yang namanya saldo normal, debit kredit, ya. Kalau aset saldo normalnya di mana? Debit. Debit. Kalau liabilities, Kredit. equity. Kredit. Berarti kalau liabilities ada ditaruh di debit, berarti artinya apa? Bertambah atau berkurang? Oke, ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini tinggal dilihat aja. Dia posisinya yang adjustment ini akan menambah atau mengurangi. Jadi trial balance ini saldo awalnya, lalu nanti akan ditambah atau dikurangi oleh adjustment. Oke? Atau yang kalau misalnya lupa debit kreditnya, saldo normal, gampang. Patokannya ini aja. Kamu lihat di trial balance dia posisi awalnya di mana? Kalau di debit, berarti ketika nanti adjustment-nya ada di debit juga, berarti tinggal kamu tambah. Tapi kalau adjustment-nya di sisi kredit, berarti kamu kurangi. Ya, jadi kalau posisi adjustment-nya itu kebalikan dari yang posisi awal dari trial balance, berarti tinggal kalian kurangi. Oke, ya. Tetapi tetap nanti saldo akhirnya dilihat yang sisanya mana yang lebih besar, di debit atau di kredit. Oke. Nah, kita lihat satu-satu. Cash. Ada adjustment-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti saldonya masih sama. Ya. Saldonya masih sama, berarti ini di debit 15.200. Oke. Supplies. Awalnya 2.500, terus diapain kalau di kredit? Kurang. 1.500. Berarti sisanya di debit 1.000 kan? Ya, karena masih tetap lebih banyak saldo di debit 1.000. Oke. Prepaid insurance 550 di debit. ya, 600 dikurang 50. Equipment ada adjustment? Nggak ada. Ada. Ada, langsung aja. Notes payable ada adjustment? Tidak ada. Ada. Accounts payable? Tidak ada. Ada. Unearned service revenue 1.200 di 800 di kredit. ya, dikurang 400 ya. Kamu kan lihat nih. Kan posisinya kan kebalikan dari kredit. Berarti kamu kurangi. Ya, kurang 400 tapi posisi akhirnya tetap di kredit karena lebih banyak 800 di sisi kredit. Oke. Share capital ada ya, kosong, berarti sama. Return earning juga sama. Dividen juga sama ya. Service revenue 10.000 di kredit, ada adjustment lagi di kredit, berarti 10.600 di kredit. ditambah karena posisinya sama-sama kredit. Ya, kredit sama kredit berarti kamu tambah. Tapi kredit sama debit udah berarti kamu kurang. Oke. Salary sandwich expense, debit sama debit berarti ditambah atau dikurang? Tambah. Tambah. Ya, tambah berarti debit. Dan expense nggak ada perubahan 900. Nah, yang paling bawah tambahan ini dia nggak pernah ada saldo awal kan? Yang ini nih, yang ini semua kan nggak ada saldo awal, baru ada di adjustment. Gampang, berarti kamu tinggal pindahin aja angka yang dari adjustment, tinggal di copy paste aja. Karena kan saldo awalnya 0.
Berarti angkanya sama dengan yang angka adjustment. Posisinya juga sama. Oke? Ya. Setelah itu tinggal dijumlah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Untuk adjusted trial balance. Kalau adjusted trial balance ini sudah benar, harusnya 90% itu nanti kamu ke depannya udah pada benar semua. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk adjusted trial balance? Nggak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya adalah kalian tinggal, ini sekarang kita patokan angkanya yang ini doang nih, yang ada di adjusted trial balance. Cuma ngelihatnya angka yang dari sini. Karena ini ibaratnya tuh angka akhir, ya, angka yang udah paling update ini. Berarti yang trial balance sama adjustment udah nggak perlu dilihat lagi. Nah, sekarang tinggal memindahkan angka yang ada di sini ke dua bagian ini, antara kalau nggak dia di income statement atau nggak di statement of financial position. Jadi kalau dia udah masuk di income statement, tidak masuk lagi di sebelahnya. Begitupun sebaliknya. Nah, income statement isinya apa? Ada dua jenis. Okay. Service revenue, ada revenue sama expense. Revenue-nya itu bukan yang unearned service revenue ya, bukan yang ini ya. Karena ini masuk kategori apa? Unearned service revenue itu masuk kategori apa? Unearned service revenue. Liabilities. Oke, ya. Jadi berarti yang masuk dari mana? Dari sini nih. Nih. Ya, tinggal dipindahin. Jadi kredit 10.600, yang expense-nya juga dipindahin. 5.200, 900, terus supplies expense juga dipindahin. Insurance expense, depreciation, sama interest expense. Udah. Ya, ini dipindahin semuanya. Lalu dijumlah. Dijumlah debit kreditnya berapa. Nah, untuk yang ini nggak harus balance ya, karena namanya income statement kan bisa pendapatannya lebih besar dari beban atau bebannya lebih besar dari pendapatan. Nah, ini yang tadi di adjusted trial balance ada yang belum masuk ke income statement kan? Yang di adjusted trial balance ada yang belum masuk ke income statement. Sisanya itu berarti masuk semuanya ke statement of financial position tanpa terkecuali. Nanti tinggal pindahin. Berarti apa? Cash, supplies, ya, prepaid insurance dipindahin, equipment dipindahin ke sini, notes payable dipindahin, account payable, unearned, share capital, return earning, dividen dipindahin di sini. Lalu apa lagi yang harus dipindahin? Yang belum masuk ke income statement. Dari adjusted yang belum masuk ke income statement yang mana? Halo, dari adjusted yang belum masuk income statement. Apa? Nih ya, automatic. Ini kan belum masuk kan income statement. Terus account receivable ya, belum masuk. Interest payable juga belum masuk. Kalau sudah dijumlah lagi dua-duanya, setelah itu dilihat. Yang untuk income statement berarti yang lebih banyak sisi mana? Kredit. Berarti yang kurang di sisi debit ya? Yeah. Sisi debit selisihnya berapa sih untuk supaya jadi 10.600? Tinggal dikurangi.
kurangnya segini nih di sisi debit. Oke. Nah sekarang statement of financial position yang masih kurang posisi mana, debit atau kredit? Ready. Kredit. Berarti tinggal dikurangi aja. Nah ini. Jadi kalau mau ngecek worksheetmu itu hitungannya benar atau enggak, ini salah satu caranya. Pertama, tadi yang untuk dari trial balance, adjustment sama adjusted trial balance angkanya harus sama, debit kredit harus sama total, itu satu. Kedua, di income statementnya ini, ya, kalau nanti ada yang selisih misalnya, yang kurang di sisi debit, nah berarti nanti di statement of financial position yang kurangnya pasti di sisi kredit. Nggak mungkin di sisi debit juga. Kedua, selisih angkanya itu sama. Jadi yang sama itu selisih angkanya, tapi posisinya beda. Jadi kalau ini nanti di income statement yang kurang tuh di sisi kredit, berarti nanti di statement of financial position harusnya kalau hitunganmu benar, itu yang kurang di sisi debit dengan jumlah angka yang sama. Oke, bayar asuransi selama 1 tahun senilai 600 ya. Dimulai Maksudnya pada tanggal 1 Agustus 2021. Ya. Terus kalian langsung dibilang ini, Prepaid expense. buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2021. Dapat soalnya kayak gini kan kemarin kan? Ya. Nah, kalau dapat soalnya kayak gini, sementara nggak tahu kan, Bu, buat laporan keuangannya bulanan, tahunan atau kuartal atau apa. Kalau kayak gini, berarti sudah asumsinya adalah dia baru buat jurnal penyesuaian pas tanggal 31 Desember aja. Pas 31 Agustus atau yang lain itu nggak ada. Jadi kamu baru buat jurnal penyesuaian 31 Desember. Berarti kalau untuk yang asuransi ini, jurnal penyesuaiannya apa? Jurnal penyesuaian asuransi udah pada lupa. Insurance. Insurance expense, Ada private insurance. ada private insurance. Berapa? 200. Berapa bulan dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan yang udah expired asuransinya. Dari Agustus sampai 31 Desember itu berarti 5 bulan ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti kalau 7/12. insuransinya kalau per bulan berapa sih? Berarti kan 600 dibagi 12 ya 50. Berarti kalau 5 bulan 250. udah ini aja. Panas, Cok. 600. Nggak ada yang susah. 627. Ada yang mau tanya lagi? Nah, nanti atau kadang gini soalnya gini nah. Kadang. Kalian cuma dikasih soalnya gini loh. Tapi trial balance-nya dikasih tahu. Ya, soalnya cuma dikasih tahu gini, tapi trial balance-nya udah dikasih tahu. Berarti kalian udah otomatis tahu. Oh, saldo prepaid insurance saya adalah 600. Paham ya? Jadi saldo awalnya itu 600. Berarti yang untuk 1 tahun itu yang nilainya 600 dari sini. Jadi jangan nanti, Bu, kok nggak ada nilai asuransinya, Bu? Prepaid insurance-nya berapa? Itu udah jelas-jelas ada di trial balance ini 600. Ya, tertulis dengan jelas. Pakai angka alfabet. Ada lagi yang mau ditanya, yang kemarin kan udah ngeliat tuh, yang nilai kalian yang luar biasa itu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang masih bingung nggak? Di mana? Kasih tahu. Bu, bisa ngasih contoh yang itu nggak, Bu? Apa? Yang kata pembayaran gaji
Kayak gitu Bu. Gaji. Iya Bu. Kalian kemarin soalnya berapa gaji? Yang setiap tanggal berapa kayak gitu Bu. Aha. Masih bingung saya Bu. Ini contoh. Nah, dapat soal gini kan? Ya, kayak gini ya. Nah, 31 Desember jatuh pada hari Selasa. Yang karyawan magang akan dibayar setiap hari Jumat. Jadi kan ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Terus tadi dibilang tanggal 31 itu hari Selasa, berarti di sini. 31, 30, berarti kan 29, 28, 27. Oke. Nah, berarti di bulan Desember ini terakhir dibayar gajinya kapan? Tanggal berapa? 27. 27. Oke. Tanggal 27 Desember. Nah, sementara kamu buat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember kan? Waktu 27 Desember jurnalnya apa? Pembayaran gaji. Salaries and wage expense. Terus kreditnya Salaries and wage payment. bayar gaji. Ya, salaries and wage expense pada cash. Berapa? Oh. Berapa jumlahnya yang dibayar? Dibayarnya kan tiap hari Jumat nih. 300.000. 300.000 aja. 305. 1.500.000. 7.500. 300.000 dikali 5. Ya. Kan per orang per minggu itu 300.000. Berarti kalau 5 orang, kan masa kamu bayarin cuma 1 orang doang, yang 4-nya kagak kamu bayar, minta dibakar perusahaannya. Bayarnya harus itu sama. Ya, 5-5-nya harus dibayar semua. Berarti total yang dikeluarin 1.500.000. Ini waktu 27 Desember. Oke. Sementara kamu buat laporan keuangan udah 1 Desember. Waktu 31 Desember udah dibayar lagi nggak? Belum. Gajian lagi kapan? Ya, 03. Januari ya, depan ya. Oke. Nah, sementara karyawannya tetap kerja kan, Senin sama Selasa. Oke. Berarti kita sudah harus akui apa? Beban gajinya sudah harus diakui atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Berarti jurnalnya salaries expense, kreditnya Cash. salaries and wage Payable. Payable. selama berapa hari yang kita akui? 2 2 hari, yang ini aja. Oh. Nah, berarti kalau 2 hari berapa nak? 600.000. 300.000. Sorry. Bukan 600. 750. Gimana? Sini nanti bolong lo giginya. Kalau misalnya, ya, ini kan per 5 hari nih.
1.500.000 untuk total. Berarti kalau 2 hari berapa? 35. Berarti 1.500.000 dibagi 5 terus dikali 2. Ya, 600.000. Iya, sama 600.000 ini. Oke? Ya, tinggal dibagi proporsi aja, nak. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Ayo, ada 2.